Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kebencian Salafi Wahabi Indonesia atas Iran sering memakai argumentasi halu. Serangan Israel dan Amerika atas teritori Iran dikecam oleh banyak pihak di dunia. Bahkan di Amerika sendiri dan sebagian rakyat Israel mengecam tindakan ini, apalagi serangan tersebut sampai menewaskan pemimpin negara lain. Dalam hal ini Ayatullah Khomeini gugur dalam serangan Israel Amerika ke Iran. Ayatullah tidak menghindar karena beliau ingin bersama 90 juta rakyat Iran. Namun ada saja kelompok bahkan sesama Islam yang sama sekali tidak simpati atas Iran. Mereka ini adalah kelompok Salafi Wahabi. Kelompok ini memang paling solid membenci Iran karena negeri ini dihuni oleh mayoritas Syiah. Bahkan Salafi Wahabi ini di Indonesia misalnya diwakili oleh orang seperti Khalid Basalamah dan juga Felix Yeo mencoba memupuk kebencian pada Iran. Bahkan mereka menganggap bantuan Iran untuk memerdekakan Palestina itu sandiwara belaka. Kata Felix, Persia dan Yahudi atau Israel itu besti. Argumen yang dipakai adalah cerita masa lalu, Persia pra-Islam. Lalu bagaimana Persia pra-Islam dijadikan argumen untuk zaman sekarang? Saya menyebut mereka berargumen pada halusinasi. Raja Cyrus yang agung membantu orang-orang Yahudi yang tempat ibadah mereka, Solomon Temple di Yerusalem, dihancurkan oleh Raja Babilonia, Nebukadnezar II. Karakter kekuasaan raja ini ketika sudah menundukkan bangsa yang mereka taklukkan, rakyat bangsa ini dipaksa untuk masuk ke dalam tradisi Babilonia. Nebukadnezar tidak mau bangsa yang ditaklukkan itu mempertahankan identitas mereka sendiri. Seluruh bangsa yang mereka taklukkan harus menghilangkan identitas mereka dan masuk dalam identitas baru. Babilonia begitu kokoh sebagai sebuah empire. Ibu kota Babilonia digambarkan sebagai ibu kota yang sangat luas dan dikitari oleh benteng-benteng. Filosof dan sejarawan Yunani Herodotus mengatakan kota Babilonia meliputi hampir 200 mil persegi dan sangat aman. Tembok luar setinggi lebih dari 300 kaki dan setebal hampir 90 kaki. Ditambah 100 gerbang perunggu yang dijaga oleh menara pengawas melindungi kota tersebut. Cyrus yang agung menaklukkan Babilonia yang seperti ini. Raja Cyrus dikenal sebagai Raja Persia yang menunjukkan rasa hormat dan toleransi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap agama dan adat istiadat orang-orang yang ditaklukkannya. Raja Cyrus the Great disebut sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Raja Cyrus the Great mengeluarkan piagam ini di atas tahun 536 sebelum Masehi, sekitar setahun setelah kemenangannya atas Babilonia. Piagam ini dikenal dengan istilah The Decree of Cyrus. Isi decree ini mengatakan biarlah Baitullah itu dibangun kembali, tempat persembahan kurban dan persembahan bakaran dipersembahkan, tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta dengan 3 lapis batu besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga biarlah bejana-bejana emas dan perak Baitullah yang diambil Nebukadnezar dari Bait Suci dan dibawa ke Babel dikembalikan kepada Israel dan dikembalikan ke Bait Suci di Yerusalem, masing-masing ke tempatnya di Baitullah. Tindakan Cyrus yang paling terkenal adalah pembebasan orang-orang Yahudi yang ditawan Babilonia yang memungkinkan mereka untuk kembali ke Yehuda dan membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Pembangunan Baitullah ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Persia. Di kalangan sarjana penafsir Bible, peran Raja Cyrus ini terkenal karena kesaksian ini juga diberikan oleh Nabi Yesaya yang hidup di Yerusalem. Dari sini lalu bisa diambil kesimpulan bahwa Iran adalah penyelamat Yahudi, the savior of Israel. Jika kita mengatakan bahwa Iran adalah Persia sekarang dan Yahudi masa lalu adalah Israel masa sekarang. Cerita atau sejarah ini terjadi jauh hari sebelum Islam diwahyukan kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad sendiri menurut kesepakatan para ulama adalah lahir pada sekitar 570 Masehi.
Agama-agama yang hidup saat itu adalah Yahudi, dan Cyrus II, the Great, kemungkinan besar adalah pemeluk agama Zoroaster. Ini cerita yang menarik karena justru terjadi kerjasama dengan Yahudi atau agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Zoroaster pada masa lalu. Oleh kalangan seperti Felix Xiao dan Salafi Wahabi, Hanu, sejarah seperti ini diputarbalikkan dan ditafsirkan dengan halusinasi untuk membaca Iran masa sekarang. Seolah-olah sejarah itu statis, tidak berubah. Dalam logika orang halu ini, karena zaman dulu Raja Persia, Cyrus the Great yang saat itu Zoroaster membantu Israel, melindungi Israel, dan membangun Baitullah, Yerusalem, juga kota suci umat Islam, maka pada dasarnya Israel dan Iran sekarang itu bersahabat, kata mereka. Menurut mereka, perang yang terjadi sekarang hanya dilihat sebagai pura-pura karena mereka nanti akan bersatu. Netanyahu dan Ayatollah akan bersatu, kata mereka. Sekali lagi saya menyatakan bahwa mereka Salafi Wahabi Indonesia dan juga Felix Xiao ini halu karena menggunakan dan menafsirkan sejarah seenak perut mereka gara-gara Iran adalah Syiah. Mereka tidak mau mempelajari Islam secara benar bahwa perbedaan Sunni dan Syiah sudah bukan masalah. Masyarakat dunia sepakat bahwa Wahabi, Salafi, dan Syiah dan bahkan Ibadiyah, konon Khawarij adalah bagian dari Islam. Ini adalah isi dari piagam aman. Semua aliran keagamaan atau firqah, baik Sunni, Syiah, Mu'tazilah maupun firqah-firqah lain adalah merujuk pada Rasulullah. Syiah juga sampai pada Rasulullah, lalu sahabat Ali radhiyallahu anhu dan seterusnya. Tapi saya sadar bahwa mereka yang anti Syiah tetap tidak akan mau menerima sejarah seperti itu dan tetap seperti itu. Biarkan saja, namun kita bisa berkomentar bahwa mereka penuh kebencian terhadap Syiah. Jika kita melihat sejarah ribuan tahun lalu, bahkan Islam sebagai agama pun diwahyukan kepada Rasulullah juga ribuan tahun setelahnya secara statis dan determinan, maka kita semua akan rusak karena nenek moyang kita semua ribuan tahun lalu adalah bukan pemeluk agama Islam. Semua memiliki sejarah masa lalu dan sejarah masa lalu tidak selalu sama dengan sejarah masa sekarang. Bangsa Raja Cyrus the Great yang dulu beragama Zoroaster lalu setelah Islam diturunkan pada Rasulullah, mereka mengikuti Islam adalah kenyataan. Sejarah sebagaimana Rasulullah sendiri memiliki orang tua ke atas nenek moyang yang tidak beragama Islam karena salah satu sebab agama Islam belum turun pada saat itu. Ini adalah kenyataan sejarah. Bagi catatan, kebencian ideologi seperti kebencian pada Iran akan selalu ada pada mereka-mereka yang memang tidak mau membaca kenyataan sejarah secara objektif dan terbuka. Pemikiran apapun tidak bisa disangkal, apalagi dikaitkan dengan perang sekarang, di mana Iran yang Syiah adalah satu-satunya pembela Palestina yang Sunni. 5 atau 6 negara Timur Tengah kini malah membantu Zionis, dan Trump rame-rame mengkeroyok negara yang membela Palestina itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.